Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita banyak diisi dengan para ulama, diisi oleh para pendidik, diisi oleh para aparat birokrat, diisi oleh para generasi muda yang memang memiliki semangat, memiliki energi menjadi muslim yang terbaik melalui pengabdian-pengabdian tanpa batas untuk kebaikan bersama dalam bidang yang ia miliki. Mengapa saya bicara tentang hal ini? Hari ini kadang di tengah ancaman atau tantangannya, mungkin luku-luku kehidupan, tantangan yang berdatangan, saat datang silih berganti, kadang kita melahirkan yang namanya pesimisme. Ya, pesimisme atau tasya'um, mungkin secara psikologis itu sesuatu yang lumrah sifatnya. Siapa sih yang tidak pernah dihinggapi rasa pesimis? Siapa sih yang tidak pernah dihinggapi rasa takut umpamanya? Ya, pesimis ini sesuatu yang normal dalam batas-batas yang tentu diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh adalah la taqnatu mir ruhillah. Jangan sampai kita ini ya putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Pertama, seorang muslim selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim punya kekuatan tawakal kepada Allah. Seorang muslim memiliki kesabaran sebagai bentuk atau refleksi keimanan. Dan yang terakhir, bagaimana seorang muslim harus menjadi uswah di hadapan umat lainnya, bahkan di hadapan makhluk-makhluk lainnya, agar jadi pribadi yang mampu menjaga misi kenabian dan kerasulan di muka bumi ini, yaitu memakmurkan bumi Allah dengan undang-undang Allah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesimisme itu harus kita atasi dengan cerdas. Pesimisme harus kita sikapi dengan cerdas juga. Karena ketika jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita banyak dirasuki pesimisme, inilah yang melahirkan mungkin fatalistik, sikap tidak produktif lagi, tidak kreatif lagi. Ya. Ketika saya berkunjung ke beberapa negara, melihat komunitas bangsa lain dengan berbagai kemajemukan, ya, saya mendapatkan beberapa renungan-renungan yang indah. Bahwa ternyata Indonesia dengan segala dinamika tantangan yang ada tetap menjadi kebanggaan bagi siapapun yang pernah tinggal di dalamnya. Bolehlah mungkin negara lain begitu memukau banyak orang dengan apakah itu mungkin seni teknologinya, dengan mungkin seni olahraganya, mungkin dengan hal yang bersifat katakanlah materialistik sifatnya. Tapi tetap Indonesia adalah negeri yang sangat kaya sekali dengan berbagai keunggulan. Terutama keunggulan budaya beragama yang melahirkan tradisi-tradisi sosial. Menjelang Ramadan, biasa kita ada istiqbal menyambut Ramadan, ya. Ada istilah dengan munggahan ya, menyambut Ramadan. Ada tradisi berziarah ke makam orang tua, kerabat yang sudah meninggal menjelang datangnya Ramadan. Ada tradisi saling mengirimkan makanan ya, dalam wadah yang tradisional sifatnya atau namanya. Masya Allah. Belum lagi ketika bulan Ramadan, ketika Idul Fitri,
ketika dalam ibadah haji, ketika dalam praktek keberagamaan, ternyata Indonesia adalah negeri yang ketika mempraktekkan agama dan keagamaannya, itu melahirkan tradisi-tradisi yang baik. Tradisi adat-adat yang benar-benar melahirkan kekaguman bagi siapapun yang mengenal Indonesia, negeri yang santun, beradab, penuh etika, dan sangat-sangat menghormati adat istiadat. Dari sinilah kita harus mengerti betul bahwa Islam itu tidak pernah melakukan satu sikap yang berseberangan, sikap yang menolak apa itu seni, apa itu budaya, apa itu adat. Dalam usul fikih, kaidah usul fikih sebutan al-adah muhakkamah, bahwa adat boleh jadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan hal yang fundamen secara syar'i, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tapi selama tradisi itu, adat itu benar-benar ya sebuah inovasi, sebuah temuan, sebuah kreasi yang ternyata melahirkan manfaat, melahirkan keuntungan, melahirkan satu lompatan-lompatan budaya yang hebat. Sesungguhnya kita berpikir memang Indonesia itu sangat kreatif, Indonesia sangat hebat sekali. Ya. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara adat, bicara tradisi, untuk kita tidak pesimis dengan masa depan Indonesia, tentu kita pun harus menjaga pula ya bahwa interdependensi, keterkaitan kita dengan bangsa lain, dengan negeri lain itu pasti akan terjadi. Kita bergantung, kita adalah manusia yang tak mungkin berdiri sendiri. Bangsa yang gak mungkin berdiri sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain, budaya lain, komunitas lain. Nah disinilah ada budaya tasamuh, budaya toleransi yang harus dibangun. Budaya yang benar-benar kita menjadi insan-insan yang percaya betul bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dengan inovasi, kaya dengan kreasi-kreasi budaya yang tidak harus bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran jelas sumber inspirasi kita. Di dalamnya narasi-narasi etika, narasi-narasi hukum ibadah, narasi-narasi sejarah. Begitu Allah begitu banyak disodorkan, disajikan untuk umat ini. Apa maksudnya? Membangun optimisme umat di tengah ujian sebesar apapun. Optimisme yang muncul bukanlah optimisme yang tanpa dasar. Optimisme yang benar-benar lahir dari keyakinan. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian ridha dengan ujian dari Allah sebagai bagian dari refleksi iman. Lalu bagaimana kreatif bangkit seberat apapun musibah, bangkitlah, larilah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kalau semua ini kita lakukan, kita akan betul menikmati bangsa besar, bangsa yang teguh, bangsa yang berwibawa. Apalagi kalau pesimisme, mungkin banyak suara pesimisme melihat ya ada potret ketidakadilan, ada potret ketimpangan yang terjadi. Satu sisi ya memang kita merasakan ada sesuatu yang belum sempurna dalam pandangan rasa kita, rasa batin umat. Tetapi mari kita harus membangun optimisme. Alias carilah cara, carilah trik, carilah upaya-upaya yang hebat agar kita mampu bangkit keluar dari himpitan, keluar dari jebakan-jebakan ujian ataupun rintangan yang ada ini. Semuanya jelas. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Bahwa hanya dengan kekuatan, hanya dengan optimisme, hanya dengan spirit
kita akan meraih kemajuan, kesuksesan. Barang siapa yang ingin sukses, banyak dia begadang di malam hari. Alias apa? Seperti dalam episode sebelumnya, the power of tahajud. Ya. Keadilan lawannya kezaliman. Kekufuran lawannya keimanan. Ya, hari-hari ini kita kadang sibuk mencermati atau disuguhi hal-hal yang paradok. Harusnya agama dimulia-muliakan, masih ada yang nyinyir terhadap agama. Harusnya sesama anak bangsa ini siap dengan perbedaan, siap dengan kemajemukan, kok masih ada ya kecenderungan ingin memaksakan kehendak sendiri, komunitas sendiri kepada yang lain. Ini sebuah pekerjaan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Nah, kita akan harus punya kesempatan, harus punya kekuatan dan semangat bahwa Indonesia besar dengan kekuatan besar dari segi visi, dari segi orientasi, dari segi etos hidup, etos belajar, etos bekerja, etos mengabdi yang begitu dahsyat. Para pemirsa TV One dimanapun berada, yakinilah ya, tatkala ibadah sempurna kita lakukan, tatkala akhlak kita jadikan panglima dalam keseharian bermasyarakat, tatkala ihsan ini menjadi pelengkap ya dalam budaya agama dan keberagamaan, yakin inilah awal dari lahirnya optimisme yang nyata, memupus semangat, memupus pesimisme yang tidak pada tempatnya. Pandangan kita, pembacaan kita terhadap kondisi ini haruslah objektif. Ya, kita masih merasakan, kita masih menikmati hal-hal yang positif dalam sehari-hari. Yaitu kita pertahankan. Seandainya pun ada hal yang masih jauh dari harapan, mari ini adalah ladang kebaikan bagi kita semua. Ladang kebaikan untuk benar-benar kita menikmati manusia-manusia, pribadi-pribadi yang kreatif tanpa batas menuju terwujudnya Indonesia yang baldah thayyibah warabun ghafur. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menuju hal itu membutuhkan sekali ya, dari mulai kesadaran, dari mulai timbulnya sinergitas antar elemen-elemen umat yang banyak ini. Kita harus bangga dengan kemajemukan elemen umat dengan nama ormas, dengan nama komunitas. Itu adalah sebuah aset yang besar. Aset yang tak terhingga. Aset yang benar-benar menjadi kebanggaan bagi kita. Kami belajar di Mesir, ormas itu hampir tidak ada. Yang berkembang adalah tarekat-tarekat yang memang menjadi tradisi bangsa Mesir. Indonesia, civil society sangat hebat, sangat kuat. Bahwa ormas adalah civil society. Ormas adalah khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Dia melayani umat sekaligus mitra pemerintah. Makanya di tengah pesimisme mungkin yang terjadi, kita tinggal bangun kesadaran. Bagaimana harmonisasi antara umara dengan ulama. Antara birokrat dengan teknokrat ulama ini. Kita posisikan ulama sebagai guru bangsa. Guru masyarakat, pengayom masyarakat, konsultan masyarakat. Berilah porsi. Biarkan ulama berbicara, bersikap sesuai dengan pikiran ijtihad mereka semua. Kalaupun ulama mengkritik, kalaupun ulama meluruskan, kalaupun ulama mengingatkan, ya itu bagian dari tupoksi ulama. Jangan alergi dengan kritik, jangan alergi dengan tausiah, pelurusan dari ulama. Karena ini semuanya akan melahirkan optimisme. Ya. Ulama yang mengingatkan siapapun,
ulama yang mengingatkan umara adalah ulama yang benar-benar menjalankan keulamaannya. Ulama yang benar-benar tahu bagaimana peran perubahan, peran al-islah yang harus diwujudkan. Ya. Kalau kita tidak punya kemampuan, ulama miskin ataupun minus dalam hal itu, apa yang didapatkan, optimisme apa yang didapatkan di balik itu tentu akan berkurang. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Berikanlah porsi perhatian ya untuk lahirnya madrasah, lahirnya pesantren yang benar-benar akan mencetak ulama. Madrasah yang lahir adalah sebagai pelengkap dari sistem pendidikan yang ada. Pesantren yang lahir adalah sumbangan terbesar yang secara mandiri dari umat, tidak menunggu uluran tangan dari umar. Ini sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang benar-benar bagaimana ada harmonisasi, memberikan peran, memberikan kesempatan kepada madrasah, kepada sekolah, ya, ke sekolah-sekolah yang nanti akan justru yang menikmatinya adalah negara itu sendiri. Kita harus bersikap objektif memandang segalanya. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ulama untuk tabligh, mewajibkan ulama untuk ta'lim, mewajibkan ulama untuk ta'dib. Apa makna itu? Jadi betapa penghargaan terhadap posisi ulama begitu dahsyat, begitu besar. Para pemirsa TV Wah dimanapun berada. Ya. Mungkin masih ada ulama yang belum berperan dengan keulamaannya. Ada ulama yang masih belum sempurna menjalankan keulamaannya. Ya. MUI sendiri, saya kebetulan di komisi kajian dan penelitian serta pengembangan. Ya, kita berusaha menjadi manusia-manusia, insan-insan yang religius tetapi nasionalismenya yang tinggi. Nasionalisme yang dilandasi dengan spirit agama. Bagaimanapun agama lebih muncul duluan daripada negara. Nabi ada, Rasul datang ke dunia tanpa ada negara. Negara itu terbentuk setelah praktek agama dan keberagaman. Oh, ternyata ada kebutuhan, lahirnya komunitas. Lahirnya nanti ada otoritas wilayah dan lain sebagainya. Jadi optimisme kita yang saya tekankan di awal tausiah ini adalah bagaimana kita merangkai harmonisasi, merangkai kebersamaan, merangkai satu nafas antara agama dan negara agar lahir optimisme yang kuat, optimisme yang hebat sekali. Kita tidak menghendaki umat bangsa yang tercabik-cabik karena agama. Atau agama yang justru dijauhkan, diasingkan oleh negara. Ini jelas akan mengubur optimisme kita. Ya. Al-Ghazali jelas bahwa agama dan negara itu adalah dua matahari kembar, dua kembaran. Agama adalah fondamen, sementara negara adalah pengayom, pelindung, fasilitator dari agama itu sendiri. Bukankah indah kalau antara agama dan negara berjalan seiringan? Jangan lupakan peran ulama ketika membangun negara yang namanya Indonesia. Jangan lupakan sejarah, keberadaan, eksistensi, perjuangan para santri, ulama yang begitu rela mengorbankan jiwa raganya demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan melupakan sejarah. Konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, ya itu memang mungkin ada dari satu sisi kultur alias konflik yang memang
sangat rentan terbakar kapanpun di Mesir, di negara Timur Tengah. Yang kedua, memang boleh jadi memang ada kekuatan civil society di negara Timur Tengah itu sangat lemah. Hampir tidak ada ormas, organisasi kemasyarakatan, kecuali Indonesia. Nah, tetapi dalam hal ini mari kita masih cukup risih ketika melihat bagaimana ya Timur Tengah dianggap berhubungan dengan konfliknya, dianggap sesuatu yang diametral dengan bangsa Indonesia. Kita pikir itu kurang tepat. Ada yang alergi dengan bahasa Arab, alergi dengan budaya Arab. Mari kita tutup semua itu. Kita bangun kolaborasi, kita bangun harmonisasi antar budaya, antar negara. Mari kita ambil sisi positif dari bangsa manapun. Apalagi bangsa Arab. Jangan dilupakan sebagai bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia yang dipelopori oleh ulama besar Mesir. Jangan lupakan hal itu, para pemirsa TV One dimanapun berada. Indonesia yang kita cintai adalah wadah terbaik untuk mengabdi, untuk berbakti dalam bingkai kompromisasi antara din dan daulah, antara agama dan negara ini. Cukuplah mungkin kekeliruan, mungkin cara pandang yang membuat optimisme kita meredup di tengah harmonisasi antara umat, antara agama dan negara. Saya kira cukup. Ya, kita membutuhkan sekali ya, edukasi yang berkelanjutan. Ulama-ulama yang berwibawa, umara-umara yang memang menjaga betul eksistensi ulama dengan sebaik-baiknya. Kalau terjadi kompromisasi, harmonisasi, tidak terjadi sikap yang diametral antara keduanya, kita akan lahir semangat optimisme, semangat ini. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi optimisme kita adalah optimisme yang berbasis basirah dan ma'rifah, mata batin kita maupun pengetahuan kita. Selama masjid tegak di mana-mana, selama Al-Quran dibuka, dibaca, diteladani dan dipraktekkan, selama sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul dijaga, dipelihara, selama ulama-ulama diberikan posisinya, selama pesantren madrasah benar-benar menjadi mitra dalam pendidikan nasional ini, kita optimis para pemirsa, masa depan bangsa ini akan cerah. Hindarkan dari semua sektarianisme, dari fundamentalisme, termasuk ya dari barangkali tindakan atau persepsi negatif kepada praktik keislaman. Mari kita kembangkan tasamuh, toleran. Kita bangkitkan ta'awun, kerjasama. Kita perbesar tafahum, saling pengertian. Sehingga kita mampu memiliki jiwa-jiwa yang optimis, jiwa-jiwa yang kreatif di tengah tantangan sebesar apapun. Kita bangga dengan keislaman tanpa melupakan nasionalisme. Kita terikat dengan nasionalisme yang dibatasi tentu dengan batas-batas teologis keberagamaan. Indah sekali optimisme umat adalah optimisme yang wajar. Optimisme yang melahirkan kesadaran dan tanggung jawab bahwa kita semua adalah anak-anak negeri. Anak-anak negeri yang sangat merindukan tercapainya keadilan di negeri ini. Kedamaian di dalam bangsa ini. Ulama-ulama yang berwibawa. Umara-umara yang di pengayom agama. Anak-anak negeri yang tiada henti berbakti dengan ikhlas bagi umat, bangsa, dan negeri ini. Cukup sudah kesalahan ataupun mungkin kekeliruan yang pernah terjadi. Tatap ke depan, kemudian lakukan perubahan, dan mari hadirkan kesadaran bersama agar Indonesia optimis menuju baldah thayyibah warabun ghafur. Barakallahu fikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.